Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 13 Oktober 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Wali Kota Medan tinjau lokasi banjir. Harga cabai masih tinggi. Depa Vali jadi simbol persaudaraan di Medan. Pemirsa, di informasi pertama, Wali Kota Medan Riko Waas terjun langsung ke lokasi banjir di Jalan Luku 1 Gang Bersama Kecamatan Medan Johor kemarin. Banjir yang mencapai 1 meter ini, Riko Waas akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai. Hampir seluruh kecamatan di Kota Medan diguyur hujan deras hingga berjam-jam pada Sabtu sore hingga malam. Kondisi curah hujan yang tinggi ini menyebabkan banjir di sejumlah lingkungan di Kota Medan. Melihat kondisi ini, Wali Kota Medan Riko Waas langsung meninjau kecamatan yang terdampak banjir, seperti di wilayah Jalan Luku 1 Medan Johor. Selain melakukan evakuasi, pemerintah Kota Medan juga memastikan warga terdampak telah mengungsi di Masjid Mutakin. Pihaknya memahami kondisi masyarakat sekitar tentang permasalahan banjir dan akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk segera membersihkan sungai yang menjadi penyebab banjir. Untuk memberikan solusi kepada masyarakat, Wali Kota Medan juga telah berkoordinasi ke Balai Wilayah Sungai guna mencari solusi banjir tersebut. Riko Waas terus melakukan pemantauan terhadap drainase yang tersumbat atau sungai dangkal menjadi penyebab banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Medan mencatat ada sebanyak 3.181 rumah terdampak banjir dengan jumlah korban mencapai 3.599 kepala keluarga atau 10.391 jiwa. Sehari pasca banjir akibat luapan air sungai Deli, warga Kota Medan mulai membersihkan rumah dan puluhan warga juga masih mengungsi di masjid karena kondisi rumah masih belum bisa kembali ditempati. Genangan air pasca luapan Sungai Deli masih membanjiri kawasan Medan bagian utara, tepatnya di Kelurahan Pekan Labuhan, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Pengendara motor juga terlihat mengalami mogok saat melintasi banjir. Di Kompleks Perumahan TNI Angkatan Laut Dewa Ruci, air masih merendam pemukiman hingga selutut orang dewasa. Meski begitu, sejumlah warga tampak mulai beraktivitas, memasak dan membersihkan air dan lumpur yang masuk rumah warga. Polsek Medan Labuhan yang sebelumnya juga terendam banjir, kini kembali beraktivitas meski air masih menggenangi di gedung utama Polsek. Puluhan warga korban banjir di kawasan Kelurahan Martubung, Kota Medan juga masih terlihat mengungsi di Masjid Al-Ikhlas. Beberapa warga yang terkena banjir, Nur Laila dan Suryani, mengatakan telah mengungsi selama 2 hari. Akibat banjir, lansia dan anak-anak mulai terserang diare dan juga demam. Saat ini warga masih membutuhkan pakaian kering, makanan dan juga obat-obatan. Kami banjir ini karena sungai. Kalau sungai meluap, banjirlah kami. Aktivitas tetap berjalan seperti biasa, Om. Kalau seumpama nggak bisa tidur di sini, kami mengungsi di depan. Satu hari 2 malam lah, aku ngungsi di masjid. Ini masih basah bang, mau rasanya belum bisa, air masih apa. Sering lah bang, hujan sedikit banjir. Karena yang paling kami takutkan inilah, sungai meluap nih. Ya, bang, pada ngungsi semua, ada yang sakit-sakitan, ya, anak dua-dua pada demam. Warga berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemkot Medan segera memperbaiki tanggul Sungai Deli yang rawan merembes, juga rusak agar peristiwa kebanjiran tidak kembali dialami oleh warga. Saat musim hujan tiba, badan jalan berubah menjadi anak sungai di Dusun 6 Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Akibatnya 1 unit mobil minibus hanyut terbawa air banjir. Warga berupaya menyelamatkan 1 unit mobil minibus saat melintas hanyut di bawah air banjir sejauh 200 meter. Kejadian ini disebabkan badan jalan yang merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Dusun 6 Aik Beringin Kelurahan Bandar Durian sejak puluhan tahun silam hanya diperbaiki oleh warga secara swadaya dengan material dan alat seadanya. Meskipun badan jalan tersebut sebagai urat nadi perekonomian warga dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Sawit Bandar Durian, namun perusahaan terkesan tutup mata dan tidak pernah memperbaiki badan jalan tersebut. Penyebab rusaknya badan jalan dikarenakan setiap hari dilintasi mobil truk mengangkut hasil produksi kebun milik perusahaan dan aktivitas lainnya.
Namun di saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi anak sungai dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Salah seorang warga, Henry, mengatakan sejak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SBD hadir di kampung mereka, hingga saat ini tidak pernah memperbaiki badan jalan yang setiap hari dilintasi kendaraan milik perusahaan. Ya banjir musim malam. Itu pun sampai hanyut motor pribadi. Kedalamannya pula sangat agak dalam juga lah, 1,5 meter. Alas sekitar 200 meter pun berputar-putar dia. Pun minta harapan untuk ke pemerintahan untuk membolo jalan inilah biar enak semana caranya. Sementara itu, hujan deras berkepanjangan setiap malam mengakibatkan akses jalan desa Perkebuan Kabupaten Langkat terendam banjir sehingga puluhan pengendara sepeda motor banyak yang mogok. Terendamnya jalan utama desa Perkebuan ini sudah hampir 3 hari, sehingga masyarakat yang melintas akses jalan ini sangat kewalahan mengarungi banjir sepanjang 1 km. Jalan lintas ini dilalui oleh 5 desa, Tapak Kuda Bubun Kuala Langkat, Kuala Serapu, Batang Cegal, dan Pantai Cermin. Jalan ini merupakan alternatif masyarakat menuju kota Tanjung Pura, bahkan hasil pertanian masyarakat dibawa melalui jalan ini. Desa Perkebuan di Dusun 8 salah satu langganan banjir. Setiap kali air dari sungai Tamaran meluap, ditambah lagi air hujan dan kiriman air dari kota Tanjung Pura menjadikan daerah langganan banjir. Jalan di desa ini juga sangat rendah dan kurang lebar, sehingga setiap kali musim penghujan jalan ini selalu terimbas banjir. Junaidi, salah seorang masyarakat, berharap agar pemerintah segera menanggapi persoalan ini dengan serius, sebab sudah cukup lama warga merasakan masalah banjir yang tidak kunjung selesai. Salah seorang warga, Junaidi, mengatakan jalan ini sudah sejak setengah bulan yang lalu terakibat banjir. Ya udah ada setengah bulan lah, udah habis terendam lah. Ya biasa kalau hari-hari ya ngantaran sekolah, kadang ya sepekan itu. Kadang dalamnya macam-macam lutut lah gitu. Kalau bisa dari pemerintah ini, jalan ini ya diperbaiki lah. Ditinggikan sedikit, tanggul-tanggulnya itu kalau bisa dibuangkan ke apalah gitu. Warga berharap agar pemerintah segera mengambil tindakan karena jalan desa Perkebuan ada 2 km yang perlu perlebaran dan peninggian tanggul dan memperbaiki pintu yang rusak. Tingginya curah hujan yang cukup tinggi pada Minggu malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat di kota Tebing Tinggi mengakibatkan meluapnya air sungai Bahilang merendam ratusan rumah yang tersebar di 2 kecamatan yang ada di kota Tebing Tinggi. Dari pantauan awak media di lokasi, banjir yang merendam ratusan rumah warga terdapat di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing Tinggi, Kota, dan Kecamatan Padang Hulu. Banjir yang terparah ditemukan di Kelurahan Mandailing, Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kelurahan Persiapkan, Kecamatan Padang Hulu, dengan ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm. Menurut keterangan salah seorang warga hari ini, banjir mulai masuk ke pemukiman warga sejak Minggu sore. Namun sampai Minggu malam ketinggian air banjir terus bertambah. Hari ini juga menambahkan banjir kali ini disebabkan luapan aliran Sungai Bahilang yang bermuara dengan aliran Sungai Padang. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari hulu sungai karena tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir. Meski rumahnya terendam banjir, warga memilih tetap bertahan di rumah untuk menjaga harta benda mereka. Selain itu, sejumlah kawasan rumah yang berada di sepanjang aliran Sungai Bahilang di Kota Tebing Tinggi juga rawan banjir disebabkan pendangkalan arus sungai dan masih banyak pintu air yang rusak atau tidak berfungsi, mengakibatkan air cepat masuk ke pemukiman warga. Sering setahun kadang 2 kali, 3 kali. Malam udah banjir juga, ada masuk, udah sampai teras tapi nggak masuk ke rumah. Kan deras malam hari, hari nggak ada hujan. Enggak lah, nanti kalau ngungsi barang-barangnya hilang. Kondisi cuaca saat ini cenderung mendung dan berpotensi hujan sehingga air kiriman dari hulu semakin tinggi membuat warga di sekitaran bantaran sungai dan sekitarnya waspada banjir susulan yang menggenangi rumah warga. Pemirsa, setiap musim penghujan tiba, sejumlah wilayah Kota Medan mengalami genangan air bahkan hingga menyebabkan banjir. Jika dilihat dari letak Kota Medan, terdapat sejumlah sungai yang tentunya berfungsi untuk mengatasi banjir. Guna mengetahui apa penyebab seringnya banjir di Kota Medan, kita akan berdialog secara Zoom dengan 2 narasumber kita. Sudah berhadir Dr. Abdi Sugiarto SOS MSI selaku pengamat tata kota. Selamat sore Pak Abdi.
Selamat sore. Selamat sore Pak Abdi. Sore, ya sore. Baik Pak Abdi, apakah mendengar suara Putri dengan jelas Pak Abdi? Pak Abdi, apa kabar hari ini Pak Abdi? Halo. Baik, Pak Abdi, mengingat setiap musim penghujan tiba, sejumlah wilayah di Kota Medan ini terendam banjir dan banyak antisipasi yang dilakukan dari pemerintah ini seperti apa Pak Abdi? Mohon maaf, ini suaranya tidak terdengar dengan jelas. Putus-putus. Pak Abdi, mohon izin Pak Abdi, audionya Pak Abdi kurang terdengar di studio TVRI. Mohon maaf. Bisa diulangi, Bu? Pak Abdi, boleh kita bantu cek sound terlebih dahulu Pak Abdi? Halo Pak Abdi? Pak Abdi, kita melihat mungkin di Kota Medan ini setelah tiba musim penghujan, bagaimana mungkin Pak Abdi dengan sejumlah wilayah Kota Medan yang terendam banjir? Pak Abdi, sesungguhnya apa yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Medan? Pak Abdi, silakan tanggapan Anda Pak Abdi. Pak Abdi, izin Pak Abdi, sepertinya audio Anda termute Pak Abdi. Baik, baik. Sore. Seperti apa Pak Abdi tanggapan Anda penyebab banjir yang ada di Kota Medan? Silakan Pak Abdi. Ya, penyebab terjadinya banjir di Kota Medan di hari Sabtu kemarin atau beberapa hari yang lalu, itu menurut saya pertama karena tingginya faktor hujan, gitu ya. Tapi bukan berarti ini merupakan suatu hal semata-mata karena faktor cuaca, tapi juga adanya beberapa fasilitas atau sarana utilitas yang tidak memadai seperti aliran sungai yang terjadi pendangkalan, kemudian penyempitan ya dari aluran sungai, terutama di Sungai Delinya, ya, kemudian daya serap untuk tanah itu sekarang sudah mulai mengecil, ya. Kemudian banyak sekali drainase yang mungkin tidak bisa menampung atau fungsinya tidak berjalan dengan semestinya. Jadi menurut saya beberapa penyebab banjir itu adalah yang saya kemukakan tadinya. Saya rasa itu. Oke, berarti ada penyebab dari pendangkalan sungai sendiri. Pak Abdi, tapi menurut Anda apakah ada hubungan antara tata ruang kota Pak Abdi dengan penyebab terjadinya banjir yang ada di Kota Medan ini? Halo? Halo? Oke, Pak Abdi, tadi Anda katakan bahwa terjadi pendangkalan sungai yang menjadi penyebab Kota Medan ini banjir. Lantas ya? Pak Abdi, apakah ada pengaruh dengan tata ruang ataupun tata kota atau infrastruktur kita katakan yang ada di Kota Medan menjadi penyebab terjadinya banjir di Kota Medan, Pak Abdi? Kurang jelas. Silakan Pak Abdi, tanggapan Anda. Mungkin dengan hadirnya infrastruktur yang ada di Kota Medan, apakah menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir? Kurang jelas ya, mohon maaf. Putus-putus. Baik, sepertinya pemirsa ada sedikit kesalahan teknis. Kita akan kembali lagi untuk mungkin sekilas saya dapat
mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang disampaikan yang berkaitan dengan antara tata ruang ya dengan tata bangunan mungkin yang ada di Kota Medan. Yang pastinya itu berkaitan ya. Yang pastinya itu berkaitan antara tata ruang dengan tata bangunan. Karena tata ruang itu sudah diperuntukkan untuk semestinya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan juga. Tapi kalau akhirnya dalam tata bangunannya dilanggar, ya maka akan menyebabkan penyimpangan lah ya, seperti banjir tadi yang tadinya untuk tata ruang sebagai lahan terbuka hijau, tapi sudah dibangun dengan bangunan yang permanen atau lainnya, maka fungsi ruang terbuka hijau itu akan sendirinya menjadi tidak berfungsi, sehingga debit air atau penyerapan airnya itu akan semakin berkurang. Baik, seperti itu. Baik, seperti itu. Pak Abdi, tadi sempat Anda katakan bahwa ada penyebab dari pendangkalan sungai. Apakah ini menjadi penyebab terbesar, Pak Abdi, dalam banjir Kota Medan? Silakan, Pak Abdi. Apakah pendangkalan sungai ini menjadi penyebab terbesar banjir yang terjadi di Kota Medan? Pendangkalan sungai itu pasti itu menjadi suatu penyebab dari banjir yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Mengapa demikian? Karena sungai itu kan merupakan sarana atau tempat mengalirnya air. Air kita ketahui bahwasannya mengalir dari tempat yang tinggi ke yang rendah. Dan pendangkalan itu akan merubah fungsi daripada sungai itu sendiri, yang tadinya bisa menampung volume yang cukup besar, tapi karena ada pendangkalan akan makin meninggi, artinya akan terjadi melebar menuju ke mungkin pemukiman, ya mungkin bangsawan atau mungkin ke area-area fasilitas umum, pasos dan sebagainya. Ya, jadi pasti berkaitan dengan itu. Pasti itu menjadi suatu hal yang berkaitan dengan pendangkalan tadi. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Pak Abdi, apa harapan Anda atau harapan dan masukan Anda kepada pemerintah seperti apa, Pak Abdi? Silakan. Ya, mungkin saran dari pemerintah untuk pemerintah ya. Langkah pemerintah dalam hal ini mungkin sudah berupaya untuk melakukan pembangunan dalam penanganan banjir. Tapi perlu diingat juga penanganan tersebut itu bukan hanya untuk esok gitu ya, tapi untuk ke depannya itu seperti apa. Jadi mungkin harus diperhatikan juga ya dalam misalnya pemeliharaan katakanlah dari drainase, aliran sungai, das dan sebagainya, itu hendaknya dilakukan secara rutin ya, dan dilakukan ya mungkin tindakan tegas lah ya terhadap masyarakat mungkin yang melakukan pelanggaran ya, seperti di bantaran sungai, membangun perumahan, kemudian membuang sampah sembarangan dan sebagainya, itu mungkin harus ditindak tegas juga. Kemudian itu tadi ya, diharapkan pemerintah secara kontinu melakukan yang namanya monitoring pemeliharaan terhadap saluran-saluran drainase yang ada di Kota Medan. Saya rasa itu. Baik, Pak Abdi, terima kasih atas informasi Anda. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Zoom TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Indian Expatriate Association Medan menggelar The Grand Diwali Celebration dengan penuh warna, cahaya, dan kehangatan kebersamaan di Medan kemarin. Suasana hangat dan penuh warna mewarnai perayaan
The Grand Diwali Celebration di Medan menghadirkan semangat kebersamaan dan harmoni lintas budaya bagi semua yang hadir. Acara ini menjadi ajang silaturahmi serta perayaan budaya antar komunitas India dan masyarakat lokal di Medan. Perayaan dimulai dengan pesta kembang api yang dimeriahkan suasana sore hari, dilanjutkan dengan kontes tari tradisional India seperti Garba dan Bhangra yang menampilkan energi dan semangat para peserta. Presiden Indian Expeteria Ashis Sharma menyampaikan bahwa Diwali tahun ini menjadi simbol persatuan dan optimisme serta mengajak seluruh komunitas menjaga nilai budaya dan solidaritas di tengah keberagaman. Namaskar. Today we are at Sis Medan and we are celebrating IEM Grand Diwali event. It gives the message to the whole world that the good will prevail and it symbolizes the victory of good over the evil. So we dance on this day, we have a lot of performances and we are very happy today that we have today the performances from IEM, we have the performances from Sis Medan, from Ruma Literacy Rangi Foundation and also the Indian Lover Community. So all these festivals we had around 12 sequences and each sequence was better than the previous one. It was all fabulous. The festival, as I told, that it gives a message. It gives a very good message to the entire world that the good will prevail and there will always be victory of good over the evil. Thank you so much. Sementara itu, Konsul Jenderal India di Medan mengapresiasi antusias masyarakat terhadap budaya India. Ia menilai kegiatan seperti ini menjadi memperkuat hubungan diplomatik dan menjadi jembatan persahabatan antar bangsa. Namaskar. Today, Indian Expatriate Association in Medan, IEM, is organizing Diwali function, which is very famous in India and all around the world. This festival brings all Indian origin people here, Indian passport holders here together to celebrate this important festival, which is victory of truth over evil. This type of effort generates a lot of goodwill as well as the community shares with the Medan community of its contribution. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan makan malam keakraban mempererat hubungan antar anggota komunitas dan juga warga Kota Medan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Datang dari organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Medan menggelar serangkaian diskusi politik bagi generasi muda yang bertemakan Suara Kita Kompas Indonesia Emas 2045. Diskusi publik yang digelar di pelataran Taman Budaya Medan Jalan William Iskandar ini digelar guna menumbuhkan rasa kepedulian terhadap situasi politik dan partisipasi politik bagi generasi muda dengan menghadirkan sejumlah materi seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Mutia Atika, dosen politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, Dr. Warjio, hingga pengamat politik dan perwakilan fungsionaris partai politik. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kota Medan menggelar diskusi publik terkait eksistensi anak muda dan kepeduliannya terhadap politik sebagai pemilih mayoritas dalam pemilihan umum yang berlangsung lalu maupun ke depannya. Generasi muda diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat yang awam terhadap politik agar kesadaran politik dapat dihadirkan di tengah masyarakat. Ketua HMI Cabang Medan, Cici Indariski, menyebut diskusi publik ini digelar sebagai perwujudan HMI sebagai organisasi mahasiswa tertua guna mengajak para generasi muda untuk lebih membuka mata terhadap situasi politik yang dapat berdampak bagi kelangsungan kehidupan kemasyarakatan. Ini kami laksanakan dalam rangka untuk menarik minat mahasiswa, anak-anak muda untuk bagaimana partisipasi dalam politik dan juga demokrasi. Karena kita tahu bahwasanya sekarang pemilih itu rata-rata adalah anak muda, pemilih pemula. Jadi kami ingin mengedukasi dengan cara dikemas dengan seni. Dan harapannya ke depan anak-anak muda bisa lebih partisipatif dalam menegakkan demokrasi dan politik Indonesia. Kepedulian terhadap politik bagi generasi muda dianggap perlu sebab politik melahirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Diskusi publik ini juga diselingi dengan penampilan seni seperti live mural dan pembacaan puisi serta pertunjukan teater.
Dinas Kesehatan Kota Medan tengah mengkaji rencana perubahan perda kawasan tanpa rokok untuk memperluas area bebas asap demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Perluasan penerapan kawasan tanpa rokok sebagai langkah nyata dalam melindungi kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui rencana perubahan peraturan daerah atau KTR agar pengawasan dan penegakan aturan menjadi lebih efektif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Medan, Pocut Fatimah Fitri menjelaskan perluasan kawasan ini penting untuk menekan angka perokok aktif maupun pasif, terutama di lingkungan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, perkantoran, serta area publik lainnya. Dikatakan perubahan perda juga diarahkan untuk memperkuat peran lintas sektor, termasuk dunia pendidikan, lembaga keagamaan, dan komunitas masyarakat agar kesadaran terhadap bahaya rokok semakin meningkat. Kita sedang bersama DPRD berusaha untuk merevisi Perda KTR Kota Medan. Perda nomor 3 tahun 2014 sudah 11 tahun ada tapi nggak efektif, masih banyak orang yang melanggar. Tapi itu pun kita melihat bahwa isi perda tersebut masih ada yang perlu kita tingkatkan, perbaiki. Salah satunya dari penegakan hukumnya. Faktor risiko yang paling utama untuk penyakit tidak menular adalah rokok. Tapi mereka adalah korban. Korban siapa? Korban iklan, korban perilaku orang sekitar, sehingga anak kecil pun merokok. Ya, Indonesia dikenal dengan negara baby smokers. Itu nomor 1 dari faktor risiko yang akan menjadikan penyakit tidak menular yang kita kenal di masyarakat banyak bertambah banyak. Apa penyakit tidak menular? Yang paling mematikan itu adalah stroke. Di bawahnya serangan jantung, di bawahnya hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkendali dan apalagi dengan komplikasi. Pemko Medan berharap langkah perluasan kawasan tanpa rokok membuat kualitas udara dan derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat. Pemirsa, petani jahe di Toba menghadapi masalah harga yang tidak stabil, terutama jahe merah karena turunnya sangat drastis dan tidak ada standar harga minimum. Saat ini para petani memanfaatkan musim hujan untuk pekerjaan lahan seperti penanaman jahe yang juga menciptakan peluang kerja bagi buruh tani. Tantangan dan masalah petani jahe di Toba salah satunya disebabkan harga jahe, khususnya jahe merah turun drastis, menyebabkan kerugian bagi para petani. Salah seorang petani jahe, Julius Parto Siahan, mengatakan kerugian yang dialaminya lebih dari 3 juta rupiah, perantai karena harga yang sangat rendah. Ketidakstabilan harga jahe setiap kali panen, hal ini disebabkan tidak adanya standar harga minimum yang ditetapkan pemerintah. Petani seringkali terpaksa menjual kepada perantara dengan harga rendah karena kurangnya pangsa pasar yang ada di Kabupaten Toba. Para petani menduga turunnya harga jahe merah terkait dengan kebijakan impor jahe yang baru-baru ini diizinkan pemerintah. Sementara itu Kabupaten Toba merupakan salah satu daerah penghasil jahe di Sumatera Utara dengan luas lahan yang ditanami jahe putih dan jahe merah setiap tahun. Sementara bertani jahe merupakan salah satu peluang kerja bagi buruh tani. Ditambah lagi musim hujan untuk membantu lahan jahe dan jagung milik petani yang memiliki modal cukup. Buruh tani di Toba dapat memperoleh penghasilan harian dari pekerjaan di lahan pertanian yang membantu mengantisipasi kesulitan ekonomi. Pemirsa, perusahaan gas negara di Martubung yang memiliki jaringan gas bumi melalui City Gas Tour hadir mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan gas bumi rumah tangga yang aman, efisiensi, dan juga ramah lingkungan. Edukasi perluasan jaringan pada September 2025 lalu melalui General Manager Sales and Operation Region 1 Andi Sangga Prasetya mengatakan City Gas Tour 2025 di Martubung Medan karena wilayah ini memiliki jaringan gas bumi dan Perumnas Martubung yang cukup padat penduduk dan sangat potensial. Dijelaskan pelanggan jaringan gas bumi tersebut di Perumnas Martubung sudah mencapai 1.500 rumah tangga. Selain itu Andi Angga menambahkan saat ini sudah mendapatkan peminat dari wilayah lain dan sebagian besar sudah tersedia sekitar 700 rumah tangga. Jumlah tersebut sudah mencapai lebih dari 50% target pembangunan jaringan gas di Sumatera Utara, yakni 1.250 sambungan rumah. Masyarakat sangat mengapresiasi atas edukasi mencakup cara berlangganan, penggunaan kompor gas dengan aman, penanganan insiden hingga pemanfaatan aplikasi mobile untuk kemudahan layanan. Keamanan warga, ibu-ibu rumah tangga sangat berterima kasih sekali. Ya, harapan kita kepada pemerintah
tolong biaya abodemennya itu diminimalisir, juga tentang pengerjaan akhir finishingnya itu harus kembalilah mereka rapikan. Karena dengan ini, apalagi kondisi ekonomi yang sangat sulit sekarang ini, masyarakat harus mengeluarkan pula biaya beban kembali untuk beli semen dan pasir, meratakan pekarangan rumahnya masing-masing lagi. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Medan dalam beberapa minggu belakangan masih tetap tinggi. Tingginya harga cabai ini diduga karena minimnya pasokan dari sentra penghasil cabai dan cabai yang dijual saat ini didatangkan dari daerah lain. Untuk hari ini cabai merah masih dijual dengan harga Rp85.000 per kilogramnya. Hari ini masih tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan kemarin. Sedangkan cabai rawit dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Harga ini setiap harinya berfluktuasi mulai dari harga Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung dengan ketersediaan barang. Sementara itu bawang merah dijual dengan harga Rp33.500. Harga ini jika dibandingkan dengan kemarin tidak mengalami penurunan. Harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional Kota Medan masih tetap sama dengan harga kemarin, yakni di angka Rp38.000 per kilogram. Meski harga sejumlah kebutuhan dapur masih mahal, namun ketersediaannya masih cukup untuk kebutuhan masyarakat. Tingginya harga kebutuhan dapur ini membuat omset pedagang jauh berkurang. Pasalnya konsumen membeli dengan jumlah sedikit. Untuk mengatasi agar pedagang tidak merugi, stok yang disediakan juga tidak terlalu banyak. Mengingat akhir ini jumlah penjualan juga ikut menurun. Pedagang berharap agar harga cabai merah dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya dapat kembali normal sehingga daya beli masyarakat meningkat dan omset pedagang bertambah. Pemirsa, di informasi lainnya, satu unit minibus berisi satu keluarga di Kota Medan Minggu petang ringsek ditabrak lokomotif kereta api. Kecelakaan kereta versus minibus ini terjadi diduga akibat tidak adanya palang pintu di areal perlintasan. Minibus dengan nomor polisi BK1853GB yang dikendarai Zaldi bersama istri dan 3 anaknya ringsek tertabrak lokomotif kereta di kawasan Cingwan Lingkungan 2, Kelurahan Bartubung, Kecamatan Medan Labuhan. Sontak kecelakaan ini membuat masyarakat sekitar dan pengguna jalan panik menyelamatkan seluruh penumpang dari dalam mobil. Zaldi, sopir minibus, mengatakan peristiwa kecelakaan ini terjadi begitu cepat. Tidak adanya palang pintu dan suara sirine dari kereta membuat minibus yang dikendarainya ditabrak lokomotif kereta di bagian depan. Dengan masuk Cingwan ini kan, kami tahu di sini ada rel. Dan kami ngomong sama anak soal rel ini nggak pakai pelang kan. Bahaya nih bang, saya bilang kan. Rupanya saya nggak tahu. Nggak ada di sini kereta api melintas. Dan saya nggak tahu juga, nggak dengar saya suara klaksonnya, nggak dengar saya. Jadi ya tiba-tiba lagi tuh saya nggak bisa ini. Sebenarnya saya udah rem, nampak saya sekilas ujung kereta apinya saya langsung rem gitu. Cut Haryanti, warga sekitar, mengatakan dalam 1 pekan terakhir telah terjadi 2 kali kecelakaan kereta kontra minibus. Bahkan 3 bulan lalu menewaskan seorang pengendara minibus. Dikatakan tidak adanya palang di perlintasan kereta menjadi penyebab utama kecelakaan. Sebulan ini 2 kali. Kemarin ada yang 3 bulan yang lalu ada juga malam itu kejadiannya ada. Tapi yang di dalam sebulan ini 2 kali. Saya meresahkan lah Pak. Saya minta kepada Bapak lah ya, kalau Bapak naikkanlah ke atasan gitu loh. Maksudnya tolonglah buat palang di Cingwan ini supaya jangan ada keresahan seperti ini lagi. Jangan hanya rambu-rambu doang. Kalau hanya rambu-rambu doang, itu pun nggak bakalan ada amannya juga. Tetap juga diiniin gitu loh. Tapi kalau udah ada palang, setidak-tidaknya kami pun ada merasa kenyamanan. Akibat kejadian ini, sopir minibus mengalami luka robek di bagian kepala. Sementara itu istri dan anak sopir selamat meski mengalami syok. Warga berharap pihak kereta api dapat memasang palang pintu agar masyarakat lebih waspada dan terhindar dari kecelakaan. Potensi alam dan sumber daya manusia suatu daerah harus bersinergi untuk maju di tengah kemajuan teknologi. Khususnya kerajinan tangan, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian pondasi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
mata pencaharian masyarakat Kota Sibolga sebagai nelayan dan pusat perdagangan dalam kehidupan kesehariannya terjalin dengan harmonis. Hasil tangkapan nelayan yang melaut dijajakan ke pasar tradisional. Wagini dalam kesehariannya memilih dan memilah ikan segar untuk diolah panganan usahanya. Hasil belanja di pasar kemudian dibawa ke tempat pengolahan. Dibantu keluarga dan kerabat terdekat, Wagini mengolah bahan baku yang ada di daerahnya menjadi usaha kerajinan tangan. Produk kita bisa mencangkup layar luas, seperti punya produk saya bisa sampai ke luar negeri seperti Kamboja, Singapura, bahkan sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi, itu semua berkat bantuan digital. Geliat UMKM tidak hanya pangan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat, namun kerajinan tangan, sandang sebagai komoditi unggulan khas Kota Sibolga. Dan kami pemerintah Kota Sibolga terus mendorong untuk meningkatkan UMKM di Kota Sibolga. Salah satunya yaitu melaksanakan pendampingan, pelatihan untuk meningkatkan produk ataupun meningkatkan kualitas terhadap UMKM yang ada di Kota Sibolga. Kemarin saya sebelum wali kota menjadi ketua DPRD Kota Sibolga, pada saat itu ada salah satu pelaku UMKM yang mencoba membuat produk dari pengolahan ikan yang kemasannya pada saat itu belum maksimal, saat ini sudah dikemas dengan baik. Itulah salah satu pendampingan yang dilakukan. Yang kedua, apalagi saat ini digitalisasi, kami pemerintah Kota Sibolga mendorong untuk memasarkan produk UMKM di Kota Sibolga dengan memasarkan secara digital sehingga masyarakat luas lebih mengetahui produk-produk UMKM di Kota Sibolga. Dengan kebijakan dan program strategis mampu mewujudkan masyarakat sejahtera. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 14 Oktober 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, perakiraan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 14 Oktober 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Padang Laos Utara, dan sekitar Bedagai. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di seluruh wilayah Sumatera Utara. Sementara untuk malam hari masih berpotensi hujan ringan hingga lebat di hampir sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dan untuk dini hari berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara, yaitu wilayah Batubara, Labuhan Batu, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, dan Nias Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan 14 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 70 sampai 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 3 sampai 6 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 11 Oktober 2025 tidak terdapat titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami terus menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, lereng timur, pegunungan, pesisir barat, dan pesisir timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Estu atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Zain pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.